Cerita tentang emas. Dalam. Bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura walillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakunu dulatan bainal awliya minkum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bersua bertatap dalam rangka mengikuti kegiatan kultum yang telah diadakan oleh pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Kutai. Selawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita sekalian dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung bulan Ramadan, sebagai muslim kita diperintahkan untuk menunaikan zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Kewajiban zakat ini bukan hanya perintah yang harus dilakukan sebagai ibadah saja, namun juga dilakukan untuk kepentingan sosial. Karena salah satu fungsi diperintahkan zakat adalah untuk memberikan maslahat kepada manusia, khususnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat dan kepekaan terhadap kehidupan sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Di dalam Islam ada dua zakat yang wajib kita tunaikan. Yang pertama, zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan untuk mensucikan jiwa, sedangkan zakat harta ditunaikan untuk mensucikan harta. Meski secara definisi
tujuan yang berbeda. Kedua zakat ini memiliki orientasi yang sama dalam kehidupan sosial, yakni agar kemaslahatan di muka bumi merata, sehingga pada perayaan Hari Raya Idul Fitri misalnya, bukan hanya orang-orang kaya saja yang bisa merayakan Hari Raya dengan sukacita beserta hidangannya, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu karena adanya zakat fitrah, maka dirasakan juga kebahagiaan oleh orang-orang yang miskin atau orang-orang yang kurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasul memberitahu bahwa penunaian zakat sangat berguna dalam pemerataan ekonomi dan dalam kehidupan sosial. Terdapat beberapa ayat dan hadis yang menceritakan tentang hal tersebut. Yang pertama, surat Al-Hasr ayat 7 yang berbunyi sebagaimana yang saya sampaikan dalam mukadimah pertama, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil kaila yakuna dulatan baina ghayriya minkum, yang artinya apa saja atau harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Kemudian yang kedua, surat Al-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal aminina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amin zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan, para hamba sahaya untuk membebaskan, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kemudian yang ketiga, sebagai harta orang kaya adalah hak orang miskin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat, Mu'ad radhiyallahu anhu, ke Yaman, lalu menuturkan isi hadisnya, dan di dalamnya disebutkan, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian zakat di dalam harta kalian yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu memberikannya kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, tujuan-tujuan umum yang menjelaskan Allah mensyariatkan kepada hambanya zakat, Abdullah Al-Taisar, Abdullah bin Muhammad dan Muhammad bin Ibrahim juga menyebutkan tujuan ketiga mensyariatkan zakat adalah membantu orang-orang du'afa dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang memiliki hajat atau kebutuhan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
Berdasarkan beberapa keterangan tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa orientasi dari perintah zakat bukan hanya sebagai bentuk penghambaan saja, melainkan juga berfungsi untuk meratakan maslahat kepada seluruh hamba Allah, sehingga zakat sejatinya memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap kehidupan sosial. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah kolerasi antara zakat dan kepekaan sosial yang tidak bisa terlepas. Semoga dalam menunaikan kebajikan zakat, sekali lagi, semoga dalam menunaikan kewajiban zakat, kita bukan hanya menggugurkan kewajiban sebagai hamba Allah, namun juga mewujudkan orientasi zakat agar kemaslahatan dapat dirasakan oleh berbagai strata sosial. Semoga barokah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi ma'ula ila tariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya hidup kalau dana selalu tersedia. Dana usaha, dana pendidikan, dana kesehatan. Tapi saat banyak kebutuhan, gimana cari dananya ya? Gadai emas aja di BSI, taksiran emas tinggi. Biaya ringan, prosesnya cepat, emas tersimpan aman. Layanan nyaman. Yuk gadai emas di BSI. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia. Thank you.